Ya, halo selamat sore pemirsa. Semoga Anda selalu dalam keadaan baik tentunya dan aktivitas Anda hari ini semuanya lancar. Senang sekali kembali program Dialog Pariwisata hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Firza Rizky, di mana tentu kalau kita berbicara seputar pariwisata adalah sesuatu yang sangat menarik sekali untuk kita ketahui dan kita gali. Nah, berbicara soal pariwisata atau kita ingin mengunjungi ke luar negeri khususnya, ini pasti yang terdekat kita akan ingat dengan satu negara, yaitu negara jiran tetangga kita, yaitu Malaysia. Nah, terkait dengan topik pada sore hari ini, yaitu Visit Truly Asia Malaysia 2020 atau 2020, ini kita sudah kehadiran dua narasumber kami yang luar biasa hadir. Dan ini kali pertama datang ke Palembang pastinya. Yang pertama adalah Puan Azlina Asni Zainal Abidin. Beliau merupakan Senior Deputy Director Promotion Tourism Malaysia. Selamat sore. Selamat sore. Good afternoon ya, Puan. Dan juga Puan Wan Mariati binti Wan Sohak, ini juga merupakan Promotion Manager Tourism Malaka. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, puan-puan semuanya ya. Ini kalau saya manggilnya puan-puan karena ini orang Malaysia semua. Yang pasti kalau pemirsa Pal TV juga pengen tahu ini, is the first time you come to Palembang, Ya, so betul. maybe you can share to all of the viewers about what do you think about Palembang for the sentence, one sentence, only one sentence. Mungkin satu kalimat. Pada saya rasa Palembang adalah selalu bandar yang besar. Saya tengok di sini pembangunan pusat bisnes. Saya dengar tengok bisnes. Jadi pertama kali saya ingat bandar yang begitu pesat, tapi adalah orang-orangnya semua baik-baik, menerima saya, kunjungan saya Friendly, ya? dengan hati terbuka. Baik. Thank you Puan. Mungkin untuk Puan Wan sendiri seperti apa? Pertama kali saya datang ke sini, saya memang tak tahu apa-apa. Tapi bila saya tanya orang dekat sini, sebab saya daripada pariwisata, so pastinya saya tanya di mana tempat pariwisatanya dan juga kuliner. Kalau datang sini pasti kena cari itu kuliner Palembang. So saya tanya, dia kata kalau datang sini enggak sah kalau tidak makan pempek. So malam tadi saya cuba. Rasa memang enak. Dia like fish cake, is it? Okay. Memang boleh. Memang seronok. Dan juga satu lagi saya perasan dia kata songkek. Memang datang sini memang kena songkek. Baik, Puan Aziz, Puan Wan, artinya tema kita adalah visit Malaysia, tapi sudah visit Palembang dulu ya. Baik, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, tentu ada satu buah tayangan yang akan kami hadirkan kepada Anda pemirsa, yaitu terkait dengan Visit Truly Asia Malaysia 2020. Selamat menyaksikan. Visit Truly Asia, Malaysia. Now the time has come to visit Malaysia. Visit Truly Asia, Malaysia. Stretch your hands, reach out and touch. Feel our love, rhythm and dance, enjoy and delight. You belong among our sins of pride. To know Malaysia is to love Malaysia. For 1,000 miles we will embrace you. In memories are made, we make it all for you. Beautiful Malaysia, this land of smiling faces welcomes you. Feel the rainforest, the mountains and beaches. This golden time will steal your heart away. Visit Malaysia,
paradise in perfect harmony in Malaysia. Hi ladies and gentlemen, come here to Malaysia. Visit truly Asia, welcome to Malaysia. Beautiful Malaysia, this land of smiling faces welcomes you. Feel the rainforest, the mountains and beaches. This golden time will steal your heart away. Visit Malaysia, the heart and soul of Asia. Visit truly Asia, Malaysia, a paradise in perfect harmony in Malaysia. Hi ladies and gentlemen, come here to Malaysia. Visit truly Asia, welcome to Malaysia. Baik pemirsa, sudah Anda saksikan tadi sebuah tayangan, ini video terkait dengan Visit Truly Asia Malaysia 2020 ya. Ini mungkin Puan bisa sekilas ceritakan sedikit ini mengenai Puan Azzie ini. Seperti apa ini video tadi? Itu menggambarkan seperti apa? Video itu menggambarkan rakyat Malaysia yang berbelang kaum. Juga melihat dari segi sejarah Malaysia bagaimana kita jadi berbelang kaum adalah kerana kita ada dulu pendatang-pendatang daripada China, India dan juga daripada beberapa tempat-tempat lain juga. Sebab tu kita mempromosikan Malaysia dari segi budaya, dari segi culture dan seperti mana tadi kita lihat ada di bahagian Kalimantan, di Borneo, kita ada Sabah dan Sarawak. Jadi kita ada berbagai etnik di Malaysia. Jadi kita sebab tu kita pakai namanya Visit Truly Asia Malaysia. Makanya namanya Truly Asia. Ya. Malaysia kan selalu membuat mengklaim Truly Asia gitu ya. Mungkin bisa diceritakan the history atau background dari mengapa ada klaim Truly Asia itu untuk Malaysia, Puan. Yang kita kata saya bicara tadi kita rakyat berbelang kaum, kita hidup dalam harmoni. Sebab itu kita bangga yang kita rakyat Malaysia boleh menerima masing-masing dengan adat, budaya, agama. Jadi kita mempromosikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang berbelang kaum yang boleh duduk di bawah satu bumbung, tetapi kami boleh tolerate amalan masing-masing. Sebab itu kita ada berbagai tempat pada misalnya macam Sabah Sarawak, etnik dia orang unik dengan budaya mereka, dengan tempat mereka sekali, dengan pantai, dengan bukit. Begitu juga sebenarnya Malaysia, kita ada India ataupun bahasa India dengan Cina, tapi dengan budaya mereka, dengan makanan mereka. Itu sebab kita mempromosikan budaya Malaysia, Truly Asia Malaysia. Baik. Nah untuk Puan Wan sendiri kan sebagai promotion manager tourism untuk Melaka ya, merupakan support juga untuk Visit Malaysia tentunya. Seperti apa nih yang dipersiapkan dari Kelantan sendiri untuk menyukseskan yang namanya Visit Malaysia 2020? Tourism Melaka kita bergerak awal daripada kementerian, maknanya kita buat kempen kita sendiri. Iaitu tahun ni kita buat kempen Tahun Melawat Melaka 2019 untuk kita support Tahun Melawat Malaysia untuk tahun hadapan. So macam-macam acara, macam-macam kempen yang kita sediakan untuk seperti apa itu event-event yang dipersiapkan? Sebagai contoh, kita tahun ini kita acara sahaja kita ada 120 acara untuk the whole year. And then untuk acara utama sahaja kita ada 12 acara. So masih lagi berbaki 3 bulan
untuk yang terdekat bulan 9 kita ada Melaka Carnival by the Sea. Melaka by the Sea Carnival pada tanggal 26 hingga 28 September. By the sea itu berarti laut? Iya, Okey. di Pantai Kelebang. Oke. Jadi every month ada event? Iya, every month ada event untuk kita tarik pelancong Wisatawan. daripada pelbagai negara, tambah-tambah lagi from Indonesia people. Baik, baik. Nah ini kan hari ini datang ke Palembang. Dari pagi kita ketahui bahwa ini sebagai informasi juga untuk pemirsa bahwa di area Duta Hotel ini telah berlangsung pagi tadi, sukses sekali. Mungkin bisa diceritakan sekilas ini acara di area Duta pagi tadi, itu, Puan. Ya, pagi tadi kami datang untuk melancarkan logo dan juga lagu Visit Malaysia 2020. Di samping itu kami mengadakan travel mart di mana kami membawa seramai 18 orang sellers daripada Malaysia untuk berurusan bisnes dengan ejen-ejen di Palembang. Jadi kami kiranya kami datang secara rasminya melancarkan Visit Malaysia campaign 2020 di pasaran Sumatera Selatan especially. Oke, travel agent. Mungkin saya ingin menggali lagi ini ke Puan Aziz juga nanti Puan Wan juga ya. Ini kenapa Palembang khususnya mungkin South Sumatera ini menjadi salah satu yang menjadi target tentunya tersendiri buat Malaysia. Jawabnya nanti ya, setelah commercial break. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada tempat penuh keajaiban Malaysia, melintasi indahnya ladang hijau dan sinar mentari. Datang dan bebaskanlah, dekaplah jantung hati Asia, rasa cinta yang abadi selamanya di rumah kita. Datang dan bebaskanlah, dekaplah jantung hati Asia, rasa cinta yang abadi selamanya di rumah kita. Malaysia truly Asia. TV kebanggaannya wong Sumsel, khususnya wong Palembang, yang namanya Pal TV lah berumur 14 tahun. Usia yang sedang menuju mekar-mekarnya. Jago kesukaan pemirsa. Jago apa yang selama ini sudah dilakukan. Bertanggung jawab terhadap kearifan lokal yang harus berlangsung. Ketiga, tetap menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam membangun daerah menuju Sumsel maju untuk semua. Selamat ulang tahun ke-14 untuk Pal TV, TV kebanggaan wong Sumatera Selatan. Seruput rezeki Toramoka. Mulai hari ini pemirsa jangan buang bungkus kosong Toramoka karena ada undian super heboh. Hadiahnya apa, Mbak Maria? Hadiahnya bakal ada duit cash 500.000 untuk 10 pemenang setiap harinya selama 120 hari non-stop. Setiap hari? Nah ini Maria ada lebih heboh lagi dari 500.000 umroh untuk si koong pemenang selama 17 minggu non-stop. Pernah umroh? Belum. Dan ada hadiah utamanya pemirsa. Ya. Ada 1 unit Rumah. Satu unit rumah sebagai hadiah utama. Iya. Caranya Maria supaya pemirsa ini cepet yang namanya ngumpul ke 2 bungkus kopi Toramoka. Cukup masuk ke 2 bungkus kosong Toramoka ke dalam amplop dan tulis nama, alamat, Apalagi? dan nomor KTP serta nomor HP. Pemirsa, Ya. nomor HP-nya itu harus aktif Betul. karena Pal TV akan menelpon. Kirimnya kemana? Kirim langsung ke Pal TV atau ke Dropbox berikut ini. Nah, pengumuman pemenang setiap pagi pemirsa jam 8 sampai jam 9 di program Halo Palembang. Seruput rezeki Toramoka.
Mocha, enak Tora Tora Mokanya, Mokanya, heboh hadiahnya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di program Dialog Pariwisata dan masih terkait dengan visit Truly Asia Malaysia 2020 bersama dengan Puan Aziz dan juga Puan Wan. Ini tadi kita di segmen sebelumnya membahas bertanya mengenai mengapa ini harus South Sumatera atau Palembang especially gitu untuk dikunjungi dan menjadi target tersendiri untuk visit Truly Asia Malaysia 2020. Please Puan Puan Aziz. Kami kemari mengenal pasti bahawa Palembang ada satu bandar besar dengan penduduknya selama 11 juta orang. Jadi kami rasa sini adalah satu pasaran berpotensi untuk kami menggalakkan dan meningkat lagi kedatangan pelancong daripada Indonesia ke Malaysia. Dengan adanya accessibility melalui AirAsia sebanyak 10 kali seminggu, ini memberikan peluang untuk rakyat Indonesia terutama sekali daripada Palembang dan kawasan sekelilingnya terus berlibur ke Kuala Lumpur dan beyond dengan adanya accessibility yang diberikan oleh AirAsia. Itu satu menjadi alasan tersendiri potensial. Tapi memang untuk dari Sumatera lah secara garis besar memang rata-rata sering berkunjung ke Malaysia begitu ya Puan? Ya, secara lebih-lebih ke Medan. Lepas kami di Palembang, terusnya kami akan melakukan promosi ini di Medan. Jadi kiranya kami lihat pasaran Sumatera adalah penting bagi kami kerana potensinya besar untuk meningkatkan kedatangan pelancong Indonesia ke Malaysia. Lagipun jarak penerbangannya tidak lama. Betul. Dan mungkin boleh melalui jalan darat, jalan laut juga ada ferry ke Melaka terutama sekali, dan of course dengan AirAsia penerbangan mereka 10 kali seminggu. Baik, Puan Aziz kan tadi kita bicara mengenai visit Truly Malaysia gitu, Truly Asia Malaysia 2020. So many destination di Malaysia, tourist places. Mungkin bisa di-share mungkin Puan, apa-apa saja nih yang menjadi tempat-tempat yang menjadi objek wisata andalan dari Malaysia sendiri? Saya difahami orang-orang Indonesia ni suka berbelanja. Jadi salah satu seharusnya lah tempat yang harus lewati adalah Kuala Lumpur. Sebab kita panggilnya gateway into Malaysia is Kuala Lumpur. Dan juga kita boleh lawat ke keliling. Kita beri Genting, kita boleh ke Melaka yang tidak lama untuk kita perjalanannya. Lebih kurang 2 jam saja kita boleh sampai ke tempat gitu. Dan juga Malaysia ada berbagai tempat lawatan, mungkin ke Johor, ke Pulau Pangkor, ke Ipoh. Destinasi Ipoh adalah satu destinasi yang bagus untuk kuliner juga. Jadi tempat-tempat ini boleh kita lawati dengan melalui jalan darat, lebih kurang 2 jam saja perjalanannya. Hampir rata-rata darat begitu ya? Darat ya. Malaysia terkenal dengan highway-nya yang lengkap tetapi harus berbayar. Sebab Malaysia utamakan domestic tourism juga kerana rakyat Malaysia kebanyakannya berholiday memandu kereta mobilnya. Jadi untuk sampai ke tempat macam Ipoh, Melaka dengan yang tempat saya mention itu boleh melalui jalan darat. Jadi lebih selain mobil gitu, ada mungkin kereta seperti dalam arti kayak LRT mungkin. LRT ya, kami ada train. LRT sebenarnya kalau ke Ipoh boleh LRT train lajunya daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. Yang mungkin makan masa dalam jam ke. Boleh kita lawati melalui train juga. Tapi kalau train lajunya yang boleh ke Penang dan boleh sampai ke Sepadan di Thailand juga. Baik, kan kalau kita bicara soal Malaysia, tentu yang kita ingat bahwa Malaysia sudah mengganti capital city atau ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ya. Bagaimana dengan Putrajaya sendiri? Putrajaya sendiri telah menjadi tarikan pelancong juga. Oleh kerana binaan arkitekturnya yang unik. Sepertinya masjid itu Putrajaya yang warnanya indah, warnanya pink. Selain itu kita bawa juga ada, because Putrajaya ni dibina dengan ada tasik buatan manusia. Jadi kita promotekan Putrajaya itu oleh kerana dengan tasiknya ada tasik cruise,
dia boleh lawat masjid dan bandar-bandar terindah seperti pejabat Perdana Menterinya. Jadi kita lihat Putrajaya ni sebagai salah satu tempat lawatan pemerintahan di mana untuk mengurangkan trafik ke Kuala Lumpur. Sebab itu decentralize-nya pemerintahannya ke Putrajaya. Binaannya memakan masa juga, tetapi alhamdulillah tidak ada trafik jam yang teruk ke Kuala Lumpur. Baik. Tadi udah panjang lebar nih Puan Azim menjelaskan mengenai berbagai tempat gitu ya, destinasi yang ada di Malaysia. Kalau di Kelantan sendiri, apa yang Melaka sendiri, apa ini Puan Wan yang paling membuat menjadi andalan tersendiri ini dari Melaka untuk dikunjungi oleh para pelancong ya khususnya ke sana? Okey, untuk pasaran Indonesia, Melaka terkenal dengan pusat perawatan. Treatment. Treatment. Di Melaka kami ada 4 pusat perawatan. Yang terkenal merupakan kita ada 4, Melaka Mahkota Center, Pantai Hospital, Oriental dan juga Putra Hospital. Rata-rata pelawat daripada Indonesia merupakan 80% daripada Indonesia. Kalau nak di-compare nak dibandingkan dengan pusat perawatan lain, mungkin merawat di Melaka agak murah, dan Melaka dengan Kuala Lumpur tidak jauh dekat. Jaraknya dekat. Daripada KLA ke Melaka hanya 1.5 jam. Hanya 1 jam setengah. Ya, so accessibility ke Melaka tu agak pantas, agak mudah. Selain itu dari segi kuliner memang agak menarik di Melaka. Apa kuliner yang menarik dari Melaka? Memang famous di Melaka merupakan asam pedas. Kalau datang ke Melaka tidak makan asam pedas memang tidak sah. Sama juga macam saya ngomong pempek tadi. So datang Melaka tidak rasa asam pedas memang tak sah. So harus dicuba. Asam pedas itu seperti apa itu? Jenis sayuran? Macam tadi Pindang. Masak pindang. Tapi dia a bit spicy and sour. Lebih kurang macam masak pindang juga. Tapi ada pekat. Dia pekat sikit daripada pindang. Baik, ada ikannya juga. Dia ada asam pedasnya ada macam versi. Ada yang selalunya asam pedas ikan. Kadang-kadang kalau di Johor asam pedas daging pun, ayam pun ada. Seem like a pindang. Ya, masa pindang tapi pekat. Lagi merah. Lagi spicy. Saya harus cobain itu ya. Jadi lapar ini saya. Datang ke Melaka mesti coba yang asam pedas. Baik. Selain itu kalau untuk tempat-tempat wisatanya sendiri? Kalau tempat pariwisatanya memang banyak. Kita di Melaka saja kita ada 800 produk pariwisata. 800? Yes, 800. Yang paling diandalkan? Diandalkan. Jadi ikon dari Melaka. Sekarang the famous is Melaka River Cruise. Melaka River Cruise. Itu sungai? Sungai, melaut sepanjang sungai. Yang paling menarik bila menaiki river cruise, saya suggest on malam lah. Night river cruise. Beautiful view ya. The night. Beautiful. Baik. Terus apa lagi nih selain itu? Mungkin ada mungkin sejenis tempat pariwisata yang mungkin kayak yang memang ada gedung-gedungnya khusus menjadi ikon-ikon di sana. Kita ada gedungnya macam Dataran Pahlawan, kita ada Mahkota Mall, kita ada Ion Big dan Ifamosa Factory Outlet. Very complete lah ya. Yes. Luar biasa, ini nggak kalah sama Kuala Lumpur nih Puan Aziz ya. Ya, Kuala Lumpur pun begitu. Ada kalau dinamakan tempat famousnya shopping ni seperti di Bukit Bintang, yang famous Pavilion, Pavi. Dan juga di tempat lain kita banyak juga mall-mallnya di sekitar Kuala Lumpur. Tak semestinya Kuala Lumpur saja, di Selangor pun ada. Dan kita juga Penang memang ada. Harusnya kalau mall-mall tu memang biasa di bandar-bandar besar. Harus ada. Tapi kan kalau orang-orang Indonesia sendiri, Palembang mungkin khususnya ini kebanyakan kalau mau ke Malaysia kan pasti yang dituju selalu Kuala Lumpur saja gitu kadang-kadang. Padahal ada banyak sekali kota-kota lain yang memang patut untuk dikunjungi dan menjadi daya tarik tersendiri begitu ya. Kalau berbicara dengan Twin Tower sendiri ini seperti apa nih kelebihan dari Twin Tower? Twin Tower selalunya orang macam katakan benda yang harus dilawati dan perlu ada gambar.
Kalau tidak tangkap gambar di Twin Tower, tidak sahnya anda ke Kuala Lumpur. Trademark gitu ya. Yes. Dan uniknya Twin Tower ni, dia adalah still the tallest Twin Tower in the world. Sebab dia berkembar. Menara berkembar yang paling tinggi masih lagi di Kuala Lumpur. Dan sama persis gitu ya. Apa dia? Sama persis itu ukurannya, Yes. size-nya. Dia identical. Sama. Okay. Dia identical. Tapi yang selalunya orang lawati di bridge-nya, di situ yang kita beli ya. seperti itu Di bridge-nya boleh dilawati. Keunikannya Twin Tower tu, kebanyakannya orang ke Kuala Lumpur mesti nak bergambar. Mesti bergambar dengan Twin Tower. Walaupun malam juga tetap Malam bisa. ada, malam lagi cantik. Malah lebih cantik lagi. Ya, lebih lampu-lampunya. cantik lagi. Dengan Ya. lampu. Dengan lampu-lampunya, dan terutama sekali masa kita baru menyambut Hari Kemerdekaan, lampu-lampu malamnya amat cantik. Baik, kalau untuk di bulan ini sendiri ada event apa di Kuala Lumpur? Okey, kami kita menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-62. Kami akan meneruskan acara menyambut Hari Malaysia pada 16 hari bulan September. Jadi bulan ini adalah bulan kemerdekaan campur dengan menyambut Hari Merdeka, di mana Sabah Sarawak Day, ya? Sabah Sarawak menjadi part of Malaysia. So festivity masih diteruskan selepas 31 Ogos, masih diteruskan sehinggalah 16 September. Apa biasanya event-event yang ada untuk Independence Day di sana? Selalunya kami mengadakan benda-benda yang involve macam larian, macam Same like Indonesia ya? ya, larian sihat, di mana kami galakkan keluarga. Lepas tu untuk lawatan ke muzium sejarah. Kita mahu menaikkan lebih-lebih lagi generasi muda mengenali sejarah bagaimana Malaysia yang terbentuk. Itu kita nak galakkan lebih, mereka rasa patriotik, rasa cintakan negara. Sebab itu antara 31 Ogos hingga ke 16 September kita mesti bersatu, kita di mana Malaysia dibentuk. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut napak tilas. Nampak apa? Napak tilas. Nampak tilas. Iya, napak tilas, flashback. Yes, yes. Ada. Saya rasa penting bulan ini especially lah. Kita rakyat Malaysia menyambut kemerdekaan kita, dan kita nak semua rakyat Malaysia juga sama-sama rasa cintakan negara. Berapa nih targetnya Puan Azzi untuk turis untuk bisa datang ke Malaysia di 2020? Kami pemerintahnya telah menetapkan 30 juta pelancong untuk Malaysia, dan kita menjangka untuk mendapatkan pendapatan bagi pelancongan 100 bilion. 100 Bilion, bilion ya. ringgit. Yes, 1 bilion ringgit. Baik. Jadi artinya, dan memang pangsa pasarnya lebih kemana nih segmennya? Lebih dari mana nih pelancongnya? Itu sebab kita kena, yang pentingnya jiran tetangga yang penting untuk Malaysia. Jiran tetangga. Sebab untuk kedatangan pelancong Malaysia, kebanyakan pelancong yang datang adalah negara border tourism. Seperti Singapura, Indonesia, dan juga Thailand dan juga Brunei. Baik. Yang penting pasaran ini menyumbang kepada kedatangan pelancong Malaysia yang tertinggi. Jadi kami menghargai negara jiran untuk menyumbang kepada kedatangan pelancong Malaysia. More than 50% from Yes, jiran. Ya? definitely more than 50%. Lebih lagi macam Singapura dengan bordernya open 24 hours, seharusnya lah mereka ada penyumbang utama bagi kedatangan pelancong ke Malaysia. Baik Puan Azzi, ini saya yakin pemirsa di rumah sudah nggak sabar lagi pengen tahu nih. Dan tadi kita udah bercerita seputar visit Malaysia. Mereka pengen tahu nih kalau mau ke sana kira-kira berapa nih budgetnya ya. Kita akan share nanti ya di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana. Dialog Pariwisata segera kembali sesaat lagi. Ada tempat penuh keajaiban Malaysia, melintasi indahnya ladang hijau dan sinar mentari. Datang dan bebaskanlah, dekaplah jantung hati Asia. Rasa cinta yang abadi selamanya di rumah kita. Datang dan bebaskanlah, dekaplah jantung hati Asia. Rasa cinta
Seruput Rezeki Toramoka. Menangkan uang tunai, paket umroh, dan hadiah utama rumah. Caranya kirim 2 bungkus kosong dan data diri ke Dropbox terdekat. Buruan! Seruput Rezeki Toramoka. Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Firza Rizky tentunya dalam program Dialog Pariwisata. Masih bersama Puan Aziz dan Puan Wan. Ini dari Malaysia, sengaja hadir ke Palembang ini untuk menyukseskan dan mempromosikan tentunya ya. Visit Truly Asia Malaysia 2020 atau 2020. Tadi sebelumnya saya udah bilang sama pemirsa di rumah untuk yang masih penasaran, pengen tahu ini ya seperti apa budget-budgetnya atau paket-paket yang dihadirkan. Mungkin bisa disampaikan ini Puan Aziz. Ya, kami melalui Tourism Malaysia Medan telah bekerjasama dengan beberapa agensi di Palembang untuk mempromosikan package istimewa VM 2020. Mulainya mungkin 5 hari, 5 days, 4 nights. Mulai dah RM2,850,000. Itu melangkuminya KL, Penang dan Ipoh. Ya. Dan kita ada berbagai package yang di 3 kota di-offer. itu ya. 3 kota itu KL, Anyap KL, Penang dan Ipoh. Itu yang maknanya ada 3 tempat yang dilawati yang merangkumi itu 5 days 4 nights tour. Dan macam dan dia meliputi di tempat-tempat lain seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Melaka. Jadi kalau misalnya tengok KL Genting 4 days 3 night bermulai RM1,972,000. Ya, jadi kiranya satu package yang very interesting, very good for the money lah. Jadi kami mempromosi dan agensi yang terlibat dalam promosi ini adalah Karmeta Tour, Ganesha Tour, Wisin Tour dan Mega Wisata. Baik, jadi ada Karmeta Tour ya, ada Wisin Tour ya, juga ada Mega Wisata juga. Ganesha Tour. Ganesha Tour juga. Jadi silakan untuk pemirsa di rumah mungkin bisa langsung nanti mengunjungi travel agent yang sudah tertera tadi. Itu bisa untuk bertanya-tanya langsung juga nanti ya seperti apa. Tapi memang harusnya lebih banyak, lebih rame, lebih seru ya. Iya. Pariwisatanya ya kalau mau ke sana ya. Iya. Karena ada paket-paket minimalnya begitu. Minimal dan lebih elok kalau buat beramai-ramai dan maknanya dia punya harga boleh diberi negotiation lah. Maknanya harga terbaik boleh didapati kalau kita ada ramai orang yang pergi. Baik. Nah kalau Puan Wan sendiri seperti apa nih kalau di Melaka ini ada paket apa nih? Okey, dari segi paketnya Puan Aziz dah terangkan, tapi di Melaka kita ada khas ya untuk kempen Visit Melaka 2019. Kita sediakan kepada semua pengunjung yang datang ke Melaka, kita ada kupon diskaun sehingga 35%
di 28 tempat tarikan. Okey, untuk mendapatkan kupon-kupon diskaun tersebut, turis boleh mendapatkan kupon tersebut di hotel-hotel, tempat-tempat pariwisata dan juga Tourist Information Center di Bandar Hilir dan juga Aikro. So di situ just pergi bawa diskaun kupon ke tempat pariwisata yang telah dinyatakan lah, yang 20 tempat tarikan tadi. Baik. Tapi kalau ini untuk yang harga-harga yang tadi itu memang berlaku di tahun ini juga atau hanya di 2020 nanti? Tak, ini pakejnya khas untuk akhir tahun sebab apa? Mempromosikan KL dan Beyond dan Baik. juga Malaysia Year End Sale. Nah, Yes. Tetapi untuk tahun depan kami akan mempromosikan pakej lain. oh ada paket lain lagi. Pakej lain ini untuk akhir tahun. Sehingga tahun kami Year promosikan end pakej ya. ni. Year Year end End Sale. package ya. Yes. Year end sale. Year End Sale. Okay. Khas untuk yang suka ibu-ibu yang suka berbelah. Berarti 2020 lebih murah lagi nanti. Semoga. Harap-harap kita kalau lebih ramai orang lebih banyak price yang diskaun yang kita boleh berilah. Ya. Bisa ya. Ya. Itu nanti itu include sama tour guide-nya ya pasti ya. Ya, ini itu kalau pasti. yang mesti harus betul. Itu Tapi pasti. harga ini adalah on ground saja. On ground. On jadi ground pemirsa. saja. Tapi sebab apa selalunya pengunjung mungkin mereka beli dia flight Jadi sendiri. tiket pesawatnya nanti beda lagi begitu. Iya, tapi itu pula saya katakan tadi, Ya, AirAsia Air flight Asia sangat murah go sekali. 10 kali ke Palembang, boleh bisa urus dengan mereka kan. Mm-mm. Nah tadi kan sebelumnya Puan Aziz juga menyampaikan ada target 30 juta turis untuk bisa dihadirkan ke Malaysia begitu. Bagaimana mungkin cara-cara yang dilakukan selain promosi seperti ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak yang terkait tentunya di sana untuk dapat mencapaikan target 30 juta turis untuk pelancong ke sana? Ya, strategi kami sebagai Tourism Malaysia, kami bekerjasama dengan industri. Bukan saja di dekat travel agent, kami juga bekerjasama dengan membuat strategi partnership, mempromosikan bersama dengan airlines, mungkin dengan syarikat-syarikat tertentu, maybe consumer product. Yang pentingnya kita boleh dapatkan reach kepada consumer. Dan kami ada kerjasama dengan dengan media cetak, juga dengan media elektronik, begitu juga dengan sosial media juga yang penting. Paling penting sekali. Ya, baru-baru ini kami mengadakan program di mana kami bawa lebih kurang 25 orang social media daripada ASEAN untuk mempromosikan Malaysia. Jadi kami yakin social media adalah satu media yang boleh mempromosikan Malaysia untuk menarik generasi muda, terutamanya sekali yang sekarang ni. Sedangkan AirAsia itu boleh everyone can fly. Saya rasa generasi muda akan mengambil peluang untuk bercuti libur, walaupun weekend short getaway pun mereka akan datang. Of course ya. Digital marketing. Digital marketing important for us sekarang ni. Important for us. Jadi siapa-siapa pun boleh kita kerjasama, jadi trending asalkan kita boleh, maknanya kita boleh membawa international tourist ke Malaysia. Baik. Kalau untuk 2000 last year itu tercapai targetnya, Puan? Last year oleh kerana kita ada menghadapi sedikit cabaran, terutama sekali pasaran Singapura, cuma kita ada sedikit decrease saja. Tapi insya-Allah tahun ini saya rasa kita telah dapat memperbaiki. Ya, saya rasa kita telah dapat mengatasi terutamanya pasaran Singapura pada mulanya. Tapi sekarang pasaran Singapura telah menunjukkan perkembangan positif daripada Jan hingga ke Jun tahun ini. Baik. Previously sebelumnya tadi Puan Aziz menyebutkan ada negeri jiran tetangga yang paling banyak datang pelancongnya ke Malaysia itu justru dari jiran tetangga. Mungkin bisa di rank yang paling banyak, yang nomor satu dari mana nih jiran tetangganya, Indonesia atau justru Singapura? Oh tak, sama. Singapura nombor satu nomor oleh kerana border tourism. Singapura kedatang ke Malaysia kebanyakannya majoriti melalui jalan darat. Jadi dan saya beritahu tadi, bordernya open 24 hours. Seharusnya mereka akan keluar masuk ke Malaysia melalui jalan darat. So nombor satu sangat-sangat terbuka. Ya, nombor satu bagi pasaran Malaysia adalah Singapura. Dan diikuti Indonesia. Indonesia number 2. Number 2 dan Thailand. Number 3 Brunei dan Philippines. Kalau rankingnya pasaran ASEAN memang penting untuk Malaysia.
Nombor 1 Singapura, nombor 2 Indonesia, nombor 3 ada Thailand. Walaupun Thailand tu ada border tourism, tetapi perkembangan dari pasaran Indonesia amat memberangsangkan. Jadi kami lihat pasaran Indonesia adalah penting untuk Malaysia bagi meningkatkan kedatangan pelancong ke Malaysia, terutama sekali mencapai target untuk tahun depan 30 juta. Wow. Ya. Dan optimis pasti tercapai. Ya, begitu insya Allah. Baik. Kalau Puan Wan sendiri ini perannya sendiri untuk mewujudkan nih, mencapaikan target 30 juta nih, seperti apa dari Malaka nih? Okey, sempena kempen tahun Melawat Malaka 2019, kita target 20 juta pelancong. Dari segi pasaran, Singapura merupakan yang tertinggi berkunjung ke Melaka. Indonesia pasaran ketiga. Baik. Sorry, tadi China merupakan pasaran tertinggi, followed by Singapore, dan followed by Indonesia. Kalau ikutkan laporan statistik, kita dah dapat laporan daripada Januari hingga Jun. Okay, berapa persen? How many percent? Okey, kalau ikutkan kita sedikit berlaku penurunan, sebab tu kita datang ke Palembang untuk promote. Kalau ikutkan tahun lepas kita dapat 390,000. Tahun ini kita hanya capai 250,000. So decrease about 30%. So sebab tu kita datang sini, kita nak promote di pasaran Indonesia. Baik. Ini kalau boleh tahu sendiri dari Singapura ke Melaka itu bisa melalui jalur darat? Ya. Jalan Dan darat. berapa lama itu biasanya? Singapura ke Melaka about 3 hours. I think Hanya Less than 3 hours. only 3 jam By ya? road, yes. Hanya 3 jam. Saya ingat kurang. Lebih dekat ke Melaka atau lebih dekat ke Kuala Lumpur justru? Dekat ke Melaka. Oh justru. Makanya lebih banyak ke sana ya. Iya. Jadi targetnya kalau 30 juta Malaysia, 20 jutanya ke Melaka. Wow. Ini banyaknya ke Melaka. Kita Nanti target 20 juta. penyumbang terbesar ini, memberikan kontribusi besar tentunya untuk visit Malaysia 2020 ya. Jadi kalau ke Melakanya, ke Kuala Lumpurnya dari bisa 4 jam berarti kalau 3 jam ke Melaka. Iya. Tambah lagi 1 jam. Jadi kalau mau ke Kuala Lumpur harus melewati Melaka dulu. Tidak Dari semesti kalau kata di Singapura, kalau mau dilawatinya berhenti sebentar di Melaka dan terusnya ke Kuala Lumpur boleh, ataupun boleh terus ke Kuala Lumpur, baliknya mungkin singgah ke Melaka. Iya. Terkadang kan kalau orang Indonesia kan kadang-kadang liburannya bisa sambilan ke Singapura juga. Dari Singapura bisa langsung sekalian ke Malaysia begitu. Oh senang, kalau ada tren sekarang mereka tinggal di Johor baru lebih murah. Boleh melawati ke Singapura. Baik. Dia boleh banyak kita save money kalau tinggal di sebelah Malaysia. Nah, terus kita mau tadi lebih banyak ke Melaka gitu, Kuala Lumpur kita bahas. Saya pengen breakdown juga nih. Kalau Penang sendiri seperti apa nih? Kasih gambaran untuk pemirsa nih. Oh, Penang tu famousnya kuliner. Kuliner. Bukan di kalangan kami rakyat Malaysia pun suka pergi Penang hanya untuk makanannya sahaja. Apa itu makanan yang paling Yang khas dari famousnya kalau Penangnya laksanya, rojak buahnya, rojak pasembornya, makanan campuran macam India traditional macam food ni. ya. Yes. Baik. Kalau di Nasi kandar. Nasi kandar. Ya. Itu sejenis seperti nasi. Nasinya dengan lauk pauknya daripada kari. Dia buat kari. Chicken curry. Itu kiranya beef Indian curry. Muslim. Baik. Ya, baik. Indian Muslim. Kalau kita nyebutnya nasi minyak ya. Tapi itu nasi putihnya dengan lauk pauknya baik. bermacam-macam. Nasi putih. Kalau di tempat wisatanya apa kalau selain kuliner di Penang? Penang, Feringgi Beach dan juga Ada dia pantai ada juga di sana? Pantainya ada, ada, tapi ya? dia ada juga itu Penang Hill. Dia ada shopping mallnya. Baik, puan-puan ini kita masih akan berlanjut di satu segmen lagi ya. Di Ya, segmen terakhir tentunya masih akan kita bahas ini mengenai Visit Truly Asia Malaysia 2020. Tetaplah bersama kami. Ada tempat penuh keajaiban Malaysia, melintasi indahnya ladang hijau dan sinar mentari. Datang dan bebaskanlah, dekaplah jantung hati Asia, rasa cinta yang abadi selamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kurnia Aziz, Bupati Ogan Komering Ulu, mengucapkan selamat ulang tahun kepada PAL TV yang ke-14. Semoga PAL TV semakin jaya dan menjadi media yang terdepan di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput rezeki Toramoka. Mulai hari ini pemirsa jangan buang bungkus kosong Toramoka karena ada undian super heboh. Hadiahnya apa Mbak Maria? Hadiahnya bakal ada duit cash 500.000 untuk 10 pemenang setiap harinya selama 120 hari non-stop. Setiap hari? Nah ini Maria ada yang lebih heboh lagi dari 500.000. Umroh untuk si Koong pemenang selama 17 minggu non-stop. Pernah umroh? Belum. Dan ada hadiah utamanya pemirsa. Ya. Ada 1 unit rumah. 1 unit rumah sebagai hadiah utama. Iya. Caranya Maria supaya pemirsa ini cepet yang namanya ngumpul ke 2 bungkus kopi Toramoka. Cukup masuk ke 2 bungkus kosong Toramoka ke dalam amplop dan tulis nama, alamat, apalagi dan nomor KTP serta nomor HP. Pemirsa, nomor HP-nya itu harus aktif. Betul. Karena PAL TV akan menelpon. Kirimnya kemana? Kirim langsung ke PAL TV atau ke Dropbox berikut ini. Nah, pengumuman pemenang setiap pagi pemirsa jam 8 sampai jam 9 di program Halo Palembang. Seruput rezeki Toramoka, enak Toramokanya, heboh hadiahnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda tentunya masih bersama kami di program Dialog Pariwisata dan masih membahas Visit Truly Asia Malaysia 2020 dan kita juga masih bersama Puan Wan dan juga Puan Azi ini. Tadi kita terhenti di Penang gitu ya. Tapi ada juga yang suka melakukan kalau bahasanya perawatan ya. Kalau kita nyebutnya itu berobat gitu. Berobat ya. Ke Penang juga ada. Ya. Banyak juga. Saya rasa Penang lebih banyak dia mempromosikan perawatan oleh kerana dia banyak hospital-hospital yang lengkap yang mempunyai spesialis-spesialis yang accredited. Baik. Kalau Ipoh sendiri seperti apa? Ipoh Puan saya Aziz. kira baru dikenali. Ipoh dikenali oleh kerana dia masih ada lagi bangunan arkitektur lama-lama, tapi sekarang Ipoh dikenali oleh pelancong asing untuk kuliner sebab Ipoh lebih kepada Chinese sikit. Chinese jadi food. dia ada food yang dari segi macam kopitiam. So dia ada macam makanan-makanan yang mempamerkan zaman dulu-dulu. Kopitiam, dia ada makanan cucong fan. Dia lebih disukai oleh rakyat Singapura. Ya, vintage. Yes, that's the one. Vintage. Oke. Kalau apalagi kalau untuk tempat wisatanya selain itu agriculture tadi? Tadi saya lebih suka kalau personally untuk diri saya lihat yang disebut tadi beberapa kali Kelantan. Satu state di East Coast of Peninsula Malaysia, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di situ adalah satu, dia memang terkenal dengan Malay culture. Malay culture. Melayu, di mana kita ada pembuatan batik, kita ada pembuatan perahu tradisional, ya, dan juga pembuatan songket. Jadi di situ kita ada satu macam fishing village yang dulu terkenal oleh kerana dulu orang pergi menangkap ikan adalah kebanyakan orang Melayu. So di pasaran pantai timurnya yang state saya mention tu adalah satu destinasi yang saya rasa unik di mana adat craft Melayu masih lagi dipertahankan hingga hari ini. Include the handicraft. Ya, handicraft. Batik adalah satu industri yang besar di Pantai Timur.
Kelantan dengan dia punya cara tersendiri, desain sendiri, begitu dengan Terengganu. Desain batik Malaysia Batik Malaysia, ya. in Desain batik Malaysia ada berbeza dengan di sini. Mereka lebih kepada warna-warna yang terang, motif-motif yang moden. Dan kalau orang-orang Malaysia suka membuat pakai batik, jadi selalunya desain-desain untuk 4 meternya satu one and only. The one and the only. Ya, desainnya one and only sahaja. Jadi mahal, it's very expensive. Betul, one. kalau lebih lagi kalau dia sutera. Sutera. Silky ya. Nah, tadi bicara soal batik di Melaka, tadi dibilang ada songketnya juga ya. Melaka lebih kepada songket enggak ada, tapi kami ada kebaya nyonya. Kebaya nyonya. Kami ada kasut manik. Baik. Ya, selain pada tu kalau pelancong ingin mahukan kebudayaan Melaka, kita ada 2 persembahan live. Persembahan kebudayaan. Kita ada Encore Melaka dan juga Rasa Melaka. Beza antara 2 teater ini adalah Encore, dia teknologi dia memang begitu high technology brought from China. Tempat duduknya boleh berputar 360 darjah dengan stage ada 4 tingkat. So itu memang very impress, yes. Dan juga Rasa Melaka dia punya the storyline is memang unik dan juga menarik bagi tontonan. Mungkin kita sekilas bicara soal history gitu ya. Mungkin pemirsa di rumah juga sebagai edukasi juga. Mungkin Anda tahu yang namanya Tugu Parameswara di Jakabaring Sport City itu kalau Parameswara itu sangat dikenal sekali ya. Nama tersebut di Melaka. Mungkin bisa diceritakan ini. Parameswara memang sejarah Melaka. Parameswara sendiri merupakan seorang pembesar yang berasal dari Palembang. Dan Melaka khasnya dikatakan dibuka oleh para miswara. Jadi sosok yang paling berjasa gitu ya. Makanya dan bangga sekali tentunya orang Palembang. So orang Palembang harus ke Melaka untuk menerokai sejarah-sejarah. So kalau saya bagi tahu sekarang memang tak menarik lah kan. So tidak surprise. Tak surprise. So ada museum, ada story dia. So orang Melaka ada museum Parameswara. Ada museum Melayu sejarah Melayu. So orang Palembang dialu-alukan untuk melihat sejauh mana story sejarah Palembang di Melaka. Di Melaka. Jadi ini pemirsa di rumah wajib tentunya ya harus mengunjungi ini ya, biar makin tahu nih. Apalagi jangan ada keturunannya Parameswara nih di Palembang. Sejarah. Pasti ya, yang juga ada di Malaysia. Lalu kalau genting, nggak ada yang terkenal Genting Highlands. Ya, Genting Highland. Itu seperti apa? Genting Highland adalah satu tempat di mana selalunya ada gambling di sana. Tapi selain itu orang suka sebab apa? Cuacanya dingin. Selalunya orang gambling seperti ini Macau. Macau. Tapi dia di atas bukit yang tinggi. Selain itu saya rasa Genting Highland sudah sekarang ada Genting Highland shop, ada mall outlet. Jadi kira-kira tempat bershopping juga, tempat keluarga, also a theme park. Jadi Genting Highland tu satu they call it entertainment city. Jadi banyakkan orang akan mengambil short getaway untuk ke Genting untuk hiburan. Jadi ada paket itu 4 days 3 nights itu KL Genting. Jadi lebih ke belanja shopping ya kayaknya. Shopping dan juga lebih kepada berhibur untuk dengan keluarga. Dia ada theme park. Indoor theme park. Dia ada indoor theme park. Baik. Dan memang artinya setiap ini paket-paket ini, kalau Johor Bahru tadi belum kita bahas. Johor Bahru seperti apa Puan Azih? Johor Bahru pun terkenal sekarang oleh kerana dia ada tu Hello Kitty. Dia ada, kita baru buka di satu kawasan Desaru Coast. Di situ ada ada water theme park yang baru. Jadi kita tidak mahu lebih kepada Johor Bahru tertumpu ke satu kawasan. Sekarang kita ada Desaru, membangunkan kawasan Desaru itu untuk ada tempat yang selalunya popular sekarang ni rakyat Singapura yang memandu terus ke Desaru. Johor Bahru itu berapa jaraknya dari KL ke Johor Bahru? Johor Bahru dia kata daripada Singapura 4 jam gitu. 4 jam gitu ya.
Itu kalau buat laju ya. Baik, jadi sekali lagi pemirsa, ini paket-paket yang tadi disebutkan ya, ini mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa menghubungi beberapa Ya, travel agent yang ada, yang sudah bekerja sama tentunya ya, official travel agent. Ada Karmeta Tour, ada Ganesha Tour, ada Vision Tour dan juga Mega Wisata. Tentunya ini travel travel agent yang sangat familiar sekali. Nah ini for the last segment, maybe want to know about your closing statement. Mungkin please give the viewers mungkin terkait dengan mungkin himbauan, ajakan seperti apa, please Puan Aziz. Ya, terima kasih. Saya berharap yang kita boleh bekerjasama dengan ejen-ejen di sini untuk mempromosikan package-package yang menarik ke Malaysia. Dan kami berharap rakyat penduduk Palembang menyokong usaha kami berada di sini untuk berlibur ke Malaysia bersama keluarga. Kami dengan harapan agar penduduk Palembang juga mengambil peluang untuk membeli package-package yang menarik untuk berkunjung ke Malaysia yang masih lagi boleh dibeli sehingga akhir tahun ni. Walau bagaimanapun untuk tahun depan kami akan mengusahakan lebih banyak package yang menarik dengan harapan kita akan mempromosikan KL dan beyond dan tempat-tempat lain yang menarik lah. Okay, thank you. Mungkin untuk Puan Wan sendiri Okey, seperti apa? Saya menyeru masyarakat Palembang untuk datang ke Melaka untuk merasai kuliner Melaka, membeli belah Melaka, dan di Melaka macam-macam kawasan pariwisata yang boleh anda kunjungi dan juga menyahut membeli paket-paket yang disediakan oleh Tourism Malaysia dan seterusnya boleh meningkatkan kedatangan pelancong daripada Palembang ke Melaka. Baik, terima kasih. Okay, thank you very much for Puan Aziz and Puan Wan for your coming and for the dialogue. Dan tentunya kami mengharapkan agar target yang ingin dicapai bisa tercapai dan tentunya bisa membuat orang-orang Palembang dari dialog kita hari ini bisa membuat mereka akan berkunjung ke sana. Baik, pemirsa, demikianlah program Dialog Pariwisata kali ini terkait dengan Visit Truly Asia Malaysia 2020. Jadi buat Anda yang ingin berkunjung ke Malaysia, sekali lagi silakan untuk dapat menghubungi beberapa travel agent yang sudah bekerja sama, di antaranya Karmeta Tour, Ganesha Tour, Vision Tour dan juga Mega Wisata. Saya Firza Rizky mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Visit Truly Asia, Malaysia.